Pembubuhan materai di bawah tanda tangan bisa memberikan kekuatan hukum dan menjadikannya dokumen berharga. Sehingga jika suatu saat terjadi sengketa berkaitan dengan isi perjanjian, pihak terkait dapat menuntut. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan membahas mengenai cara tanda tangan di atas materai yang benar bagi teman-teman yang mungkin saat ini melakukan pendaftaran sebagai calon Tamtama Polri atau melakukan pendaftaran untuk sebuah perusahaan atau mendaftar di sekolah, di mana pada surat pernyataan atau surat lamarannya terdata ada yang teman-teman tempelkan, yaitu berupa materai, dan seperti apa cara melakukan tanda tangan yang baik dan benar ketika menggunakan materai akan saya bahas pada video ini. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai cara tanda tangan di atas materai yang benar, saya ingatkan bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jadi seperti ini ya teman-teman semuanya, bahwasannya ketika teman-teman melakukan tanda tangan dan tanda tangan tersebut tanda tangan di atas materai, maka dokumen yang teman-teman tanda tangani ini bernilai hukum. Apabila terjadi sengketa berkaitan dengan isi perjanjian, maka pihak-pihak terkait bisa atau dapat menuntut. Pihak yang membubuhkan tanda tangan dianggap telah mengetahui dan menyetujui seluruh isi dokumen yang telah ditandatangani. Tanda tangan di dalam perjanjian merupakan bukti adanya persetujuan atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak pembuat tanda tangan. Jadi, tanda tangan yang dibubuhkan sebagian di atas kertas dan sebagian di atas materai yang ditempelkan ini disertai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada saat teman-teman melakukan tanda tangan tersebut. Nah, di sini saya tunjukkan salah satu berkas yang diminta oleh panitia penerimaan anggota Polri melalui jalur Tamtama Polair, bahwasanya di surat permohonan menjadi anggota Polri ini teman-teman pendaftar diminta untuk tanda tangan di atas materai 10.000. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman, karena banyak kesempatan lain yang mungkin teman-teman juga diminta untuk membuat surat pernyataan tidak pernah melakukan kriminalitas, mungkin seperti itu. Nah, yang sebagai contoh pada video ini kebetulan saya mencontohkan berkas persyaratan menjadi Tamtama Polair, yang mana pada beberapa berkas di sini diminta untuk menyertakan tanda tangan calon pendaftar di atas materai 10.000. Jadi ini saya tunjukkan karena memang biasanya data itu ada yang diminta tanda tangan di atas materai, ada juga data yang tidak diminta di atas materai. Nah, untuk tanda tangan di atas materai 1 itu apa yang harus dilakukan? Nah, di sini kan hanya satu materai ya, teman-teman. Jadi ketika nanti akan melakukan tanda tangan, silahkan siapkan lem untuk menempelkan materai pada lembar dokumen, di mana materai ini disesuaikan dengan ketentuan materai 10.000 atau 6.000. Yang kedua, tempelkan materai persis lurus di bawah keterangan lokasi dan tanggal, tepat di atas nama orang yang menandatangani. Setelah lem atau perekatnya kering, bubuhkan tanda tangan dengan pulpen, sebagian menyentuh materai dan sebagian lainnya di luar materai. Di sini saya tunjukkan contohnya ya teman-teman. Ini tanda tangan di atas materai 6.000, di mana nama penanda tangan ini hanya sebagai contoh, yaitu Rudi Agustian. Tanda tangannya di atas materai seperti yang saya sampaikan tadi. Tanda tangan atau bubuhkan tanda tangan dengan pulpen, sebagian menyentuh materai dan sebagian lainnya di luar materai ya. Apabila tanda tangannya hanya 1. Lalu apabila tanda tangannya lebih dari 1 materai, maka apa yang harus dilakukan? Seperti yang saya sampaikan tadi, siapkan lem untuk menempelkan materai pada lembar dokumen. Tempelkan materai lurus persis di bawah keterangan lokasi dan tempat tanggal atau tempat di atas nama orang yang menandatangani. Di sini saya akan tunjukkan contoh yang kedua. Ini saya ambil dari Bank Indonesia, baik.id.
bahwasanya untuk tanda tangan di atas materai yang kebetulan materainya itu 2, maka contohnya seperti ini. Tanda tangannya itu dua-duanya menyentuh materai, ya, baik di sisi kiri maupun di sisi kanan. Yang tadi kan hanya satu materai, di mana tanda tangan itu wajib mengenai materai dan mengenai kertas atau bagian yang kosong, di mana materainya ditempel di atas nama terang teman-teman semuanya. Jadi, nanti ketika teman-teman akan menginputkan atau menempelkan materai di sini, maka ketika tanda tangan pun harus sesuai dengan contoh yang saya sampaikan tadi. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya, bahwasanya tanda tangan di atas materai ini perlu teman-teman sikapi dengan baik, karena banyak dari teman-teman ketika tanda tangan di atas materai itu masih keliru, tidak mengenai materai atau bahkan tanda tangan secara keseluruhan di atas materai. Jadi hal ini itu perlu diketahui, karena keabsahan daripada dokumen yang teman-teman nanti gunakan itu juga bergantung dari tanda tangan yang teman-teman lakukan. Apakah sudah sesuai dengan peruntukannya atau belum. Karena memang apabila penandatanganan tidak dilakukan sesuai dengan aturan, maka dianggap sama dengan tidak bermaterai, sehingga perlu dilakukan pemateraian kemudian. Itu efeknya teman-teman ya. Jadi nanti ketika teman-teman akan melakukan tanda tangan, maka di sini contohnya apabila tanda tangan di atas materai hanya materai 1, dan apabila tanda tangan di atas materai, materainya 2, maka contohnya seperti yang saya sampaikan di sini. Lalu materainya apakah sudah ada ketentuan harus materai 6.000, materai 3.000 atau materai 10.000? Ini disesuaikan dengan persyaratan yang teman-teman mau lamar. Sebagai contohnya tadi di sini kebetulan berkas persyaratan Tamtama Polahir untuk Polri TA 2022 itu di sini sudah ditentukan materainya yang digunakan ialah materai 10.000. Apabila teman-teman mengganti menjadi materai 6.000, apakah sah ataupun diterima berkasnya? Maka saya jawab tidak, karena sudah sesuai dengan peruntukannya. Dikembalikan kepada masing-masing instansi yang membuka lowongan, karena biasanya masing-masing instansi itu memiliki persyaratan tersendiri. Yang saya contohkan di sini kebetulan sudah mempersyaratkan materai itu harus materai yang 10.000, bukan materai 6.000 atau bahkan materai 3.000. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya penjelasan saya bagaimana cara melakukan tanda tangan di atas materai yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tujuan akhirnya ialah dokumen yang teman-teman nanti kumpulkan itu dianggap sah ataupun bisa dipertanggungjawabkan. Karena memang apabila teman-teman melakukan tanda tangan di atas materai tidak sesuai dengan peruntukannya atau ketentuan, maka dokumen dianggap tidak bermaterai atau tidak bisa menjadi alat bukti apabila di kemudian hari itu ada pihak-pihak lain yang mempersengketakan atas dokumen yang teman-teman serahkan. Jadi seperti itu penjelasan dari saya, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share PD Official, channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.